Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat. Kembali lagi dalam studi Alkitab bersama keluarga Pandu, dan bahan studi Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai dengan 33. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitab yang ada. Dalam kisah ini tidak disebutkan siapa saja para rasul yang ditangkap. Hanya nama Petrus yang disebut dalam ayat 29. Pengaruh para rasul sudah sangat besar di kalangan orang Yahudi, bahkan sebelum mereka dipenjara. Ayat 25 memperlihatkan bahwa pengaruh mereka semakin kuat. Karena itu, untuk menangkap kembali para rasul, imam-imam kepala tidak lagi bisa bersikap hanya atas dasar iri hati, seperti yang dikatakan di ayat 17, dan memakai cara kekerasan. Mereka justru takut orang banyak itu akan bertindak kasar kepada mereka. Bahkan dalam ayat 26 dikatakan bahwa mereka ditangkap dan dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk disidang. Ini berbeda dengan penangkapan pertama yang mana mereka ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Yang diutus untuk menangkap para rasul adalah kepala pengawal bait Allah dan anak buahnya. Mungkin maksudnya supaya orang-orang yang melihatnya berpikir ini lebih berurusan dengan masalah bait suci, bukan karena iri dengan ajaran para rasul seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Apalagi mereka dibawa tidak dengan menggunakan cara kekerasan. Jadi sekarang kebencian kepada para rasul dikalahkan oleh rasa takut kepada orang banyak yang menjadi pengikut para rasul. Ketika diperhadapkan kepada mahkamah agama, imam besar menegaskan kembali larangan mereka kepada para rasul untuk mengajar dalam nama Yesus. Larangan yang sudah pernah mereka sampaikan ini bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 18 dan 21. Larangan ini disampaikan kembali karena mereka melihat bahwa sebagaimana dikatakan dalam ayat 28, ajaran para rasul sudah memenuhi Yerusalem. Penggunaan kata peplerokate dari kata plero yang diterjemahkan LAI dengan memenuhi menunjukkan bahwa pengaruh ajaran para rasul sudah besar atau kuat di Yerusalem. Tampaknya imam besar ini menegaskan kembali larangan mereka karena merasa ajaran mereka tidak akan begitu mendapat perhatian lagi dari orang-orang di Yerusalem dan posisi mereka bisa terpinggirkan oleh para rasul. Imam besar tidak ingin pengaruh ajaran para rasul ini akan mengakibatkan orang-orang menyalahkan mereka atas kematian Yesus. Bahasa sederhananya, mereka ingin mengatakan, apakah kalian ingin kami merasa bersalah atas darah atau kematian Yesus? Jadi imam besar tidak ingin mereka nanti dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Jadi larangan mereka adalah juga cara mereka melarikan diri dari tanggung jawab mereka atas kematian Yesus. Jadi mereka melarang para murid dengan tujuan untuk mencegah dampak yang lebih besar yang ditimbulkan orang Yahudi karena ajaran para rasul. Tetapi karena mereka melihat bahwa para rasul tidak mendengarkan perkataan mereka, bahkan justru menegaskan dalam ayat 30 bahwa memang merekalah yang membunuh Yesus, imam besar merasa sakit hati dan ingin membunuh para rasul. Imam besar adalah contoh dari orang-orang yang suka menggunakan cara kekerasan untuk menghentikan atau menutupi kebenaran. Karena tidak ingin kejahatan atau ketidakbenaran mereka terungkap, mereka menggunakan cara kekerasan untuk membungkamkan orang yang bisa mengungkapkan atau menunjukkan ketidakbenaran mereka. Tindakan mahkamah agama menunjukkan bahwa cara-cara menutupi kebenaran dengan menggunakan kekerasan, dengan membungkamkan orang yang berkata benar, bisa terjadi juga dalam institusi agama, termasuk juga institusi gereja. Berbeda dari penangkapan yang pertama, dalam penangkapan kedua ini ada peluang untuk para rasul memberikan tanggapan mereka terhadap perlakuan atas mereka, meskipun prosesnya lebih seperti sebuah intimidasi. Keteladanan dari para rasul adalah tidak diam atas perlakuan yang tidak benar terhadap mereka. Meskipun peluangnya kecil, selama peluang itu ada maka kebenaran harus dinyatakan. Kata peitarcheo yang diterjemahkan LAI dengan taat menunjuk kepada ketaatan baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Kata ini menunjuk kepada sikap mengindahkan atau mengikuti nasihat suatu pihak. Para rasul di sini memilih untuk menunjukkan kepatuhan kepada Allah daripada kepada manusia. Atau dalam kasus ini, mereka lebih mengindahkan atau mengikuti nasihat Tuhan dibanding nasihat mahkamah agama atau dalam hal ini imam besar. Bahkan sekalipun pilihan mereka itu dipermasalahkan oleh imam besar.
Sikap ini begitu kuat karena bagi para rasul, sebagaimana ajaran Yahudi, imam besar juga seharusnya lebih tunduk kepada Allah daripada kepada manusia. Prinsip ini yang juga diajarkan Yesus di dalam Matius 10 ayat 28. Karena lebih takut kepada Allah, maka kesalahan imam besar harus ditunjukkan kepada mereka. Karena dalam ayat 28, imam besar masih belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka ikut bersalah dengan penyaliban Yesus, bahkan ingin mengelak dari tanggung jawab tersebut. Meskipun di sisi lain kita juga mengakui bahwa penyaliban Yesus itu juga bagian dari karya dan rencana Allah. Para rasul secara tidak langsung mengedukasi imam besar agar mereka jangan hanya mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan dalam diri mereka sendiri. Dengan menyebut Israel dan Allah nenek moyang kita dalam pembelaan para rasul, Lukas yang disebut sebagai penulis kisah para rasul menghubungkan kebangkitan Yesus dengan sejarah Israel atau menempatkan kebangkitan Yesus dalam hubungannya dengan sejarah Israel. Pernyataan ini menjadi pernyataan khas Lukas. Dengan menyebut Allah nenek moyang kita, para rasul ingin mengatakan kepada imam besar bahwa Allah yang kamu bela dan karena pembelaan itu kamu menyalibkan dan membunuh Yesus, Allah itulah yang juga yang membangkitkan Yesus. Jadi Allah nenek moyang Israel yang telah menyelamatkan Israel dan yang kamu sembah, Allah itulah yang juga telah membangkitkan Yesus. Jadi Allah nenek moyang kita yang dibela oleh para pemimpin agama Yahudi justru tidak berpihak kepada para pemimpin Yahudi, tetapi berpihak kepada Yesus dengan membangkitkannya. Sikap ini juga perlu direfleksikan dengan benar oleh umat beragama, karena kadang umat beragama merasa membela Tuhannya dengan menghakimi orang lain. Padahal bisa saja Tuhan malah tidak berpihak kepada orang-orang beragama yang mengaku membela Tuhannya, tetapi Tuhan berpihak pada mereka yang dikorbankan oleh orang beragama. Jadi orang beragama merasa bertindak atas nama Tuhan dan untuk membela Tuhannya, tetapi Tuhan sendiri tidak berpihak pada mereka. Kata hypsosen dari hupso yang diterjemahkan LAI dengan ditinggikan, dalam teks-teks gulungan Laut Mati sudah memiliki arti yang berhubungan dengan kebangkitan dari kematian. Kata hupso ini memiliki karakter eskatologis. Namun kata hupso juga memiliki arti ditinggikan dari pihak tertentu. Misalnya ditinggikan atas makhluk surgawi atau dalam hubungan dengan Israel, Israel dibuat lebih tinggi posisinya dari suku-suku lain atau dari bangsa lain. Dalam perjanjian baru, peninggian ini selalu dipahami sebagai tindakan Allah, tetapi hupso sering dipahami dalam makna eskatologis. Pembelaan para rasul tentang Yesus ditinggikan Allah lebih menunjuk kepada sebuah konsep soteriologis atau penyelamatan karena berhubungan dengan penyelamatan Israel. Karena itu, Yesus disebut sebagai soter atau penyelamat atau juru selamat. Konsep Yesus sebagai juru selamat ini disejajarkan dengan konsep Yesus sebagai archegon dari kata archegos yang diterjemahkan LAI dengan pemimpin. Archegos sering disebut juga sebagai pahlawan karena perannya yang bukan hanya sebagai pemimpin tetapi juga sebagai yang melindungi dan menyelamatkan. Itulah alasan Yesus oleh para rasul disebut sebagai pemimpin dan juru selamat bagi Israel, karena Dia yang akan memimpin dan menyelamatkan Israel dari dosa. Sebagaimana Allah nenek moyang menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir dan dari pembuangan di Babel, sekarang Allah meninggikan Yesus untuk menjadikan Dia pemimpin yang menyelamatkan Israel dari dosa. Para rasul dalam kesaksiannya menyejajarkan pertobatan dan pengampunan. Namun yang menarik di sini adalah dengan menggunakan kata donai dari didomi yang berarti memberi yang tidak diterjemahkan oleh LAI, Lukas ingin menunjukkan bahwa pertobatan dan pengampunan itu adalah anugerah Allah melalui Yesus bagi Israel. Jadi bukan hasil usaha Israel sendiri. Karena kata didomi yang berarti memberi itu dalam perjanjian baru selalu memiliki makna memberi sebagai anugerah Allah. Bahkan kebangkitan Yesus itu sendiri adalah anugerah Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Untuk menegaskan apa yang dikatakan mereka, para rasul menegaskan bahwa mereka adalah saksi dari apa yang mereka katakan itu. Dan bukan hanya mereka, tetapi Roh Kudus adalah juga saksi dari apa yang mereka katakan itu. Penggunaan kata martus menunjukkan bahwa para rasul menuturkan kebenaran yang didasarkan atas pengalaman mereka sendiri, karena mereka menyaksikan sendiri apa yang mereka ceritakan itu. Sebagaimana dalam perjanjian lama, Yahweh sering disebut juga sebagai saksi terhadap umat, misalnya dalam 1 Samuel 2 ayat 5-6,
Para rasul dalam kisah ini menjadikan Roh Kudus sebagai saksi terkait dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi Roh Kudus adalah juga martus dalam pandangan para rasul. Dengan mengatakan bahwa Roh Kudus adalah juga saksi dari apa yang mereka katakan, para rasul ingin menegaskan juga bahwa jika Roh Kudus adalah saksinya, maka ini bukanlah sebuah kebohongan. Roh Kudus dikedepankan dalam pembelahan para rasul karena Roh Kudus sudah diberikan kepada mereka sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Perkataan para rasul ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas 12 ayat 10-12. Jadi apa yang dikatakan para murid adalah sebuah kebenaran dan karena itu mereka dengan tegas mengatakan bahwa mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam bagian ini, kata petarcheo kembali digunakan di sini dalam hubungan dengan anugerah Roh Kudus dan ketaatan kepada Yesus. Dengan menggunakan kata petarcheo di sini, Lukas sebagai penulis ingin mengatakan bahwa Roh Kudus dianugerahkan kepada mereka yang mengindahkan atau mengikuti nasihat Yesus. Juga kata didomi kembali digunakan di sini yang bermakna anugerah digunakan di sini. Dalam bagian ini, kata didomi juga kembali digunakan dan berhubungan dengan anugerah. Jadi, Roh Kudus dalam pemahaman penulis Lukas bukan dipahami sebagai yang ada dalam diri orang yang hanya percaya kepada Yesus, sebagaimana pemahaman pada umumnya, tetapi Roh Kudus dianugerahkan kepada mereka yang percaya dan mengindahkan atau hidup mengikuti ajaran atau nasihat Yesus. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Yang pertama, pergunakan setiap kesempatan untuk menyatakan kebenaran yang seharusnya kita nyatakan. Belajar dari para rasul, jika kebenaran itu berkaitan dengan seseorang atau suatu pihak, katakanlah kebenaran itu atau tunjukkanlah apa yang benar itu langsung kepada orang yang bersangkutan. Bantulah orang itu untuk melihat apa yang tidak benar yang dilakukannya atau yang dikatakannya. Yang kedua, kita bisa belajar dari Mahkamah Agama bahwa jangan untuk membenarkan diri kita sendiri, kita hanya melihat kesalahan atau kekurangan pada orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan atau kekurangan dalam diri kita sendiri. Bahkan janganlah untuk mempertahankan kebenaran yang kita yakini sebagai kebenaran satu-satunya, kita menggunakan cara-cara kekerasan, bahkan cara kekerasan itu dipakai untuk menyingkirkan orang yang kita anggap dapat mengancam kebenaran yang kita yakini atau kita pegang. Gereja juga bisa bersikap yang sama, yaitu menyingkirkan sesama warga gereja demi mempertahankan kebenaran yang diyakini atau yang dipegang gereja. Hal ini bisa kita temukan juga dalam perjalanan sejarah gereja di masa lalu maupun di masa kini.